Shalom Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang memberikan kesempatan kepada kita pada saat ini untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas perbuatan-Mu yang begitu ajaib bagi hidup kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh bernafas, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Melalui puji-pujian, melalui penyembahan kami, dan juga melalui kebenaran firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan terima kasih, tolong kami dari awal sampai pada akhirnya kebaktian ini. Kiranya Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami akan memimpin kami, menolong kami, sehingga kami boleh benar-benar Tuhan, kami persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang melayani maupun sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus yang sama yang bekerja dalam hidup kami untuk memimpin kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji Tuhan pada saat ini. Kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, ikhlas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
Kami sangat bersyukur di dalam setiap kesempatan ibadah yang Engkau masih izinkan untuk kami lakukan Tuhan. Di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Oh Tuhan, kiranya Tuhan pada saat ini Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa fokus kepada ibadah. Kami sudah memuji Tuhan. Ini saatnya di dalam pengurapan yang sama Tuhan. Pengurapan yang ada pada kami masing-masing. Di rumah kami, di tempat kami berada. Saat kami membuka siaran YouTube ini. Pengurapan yang ada pada kami itu Tuhan. Juga akan menolong kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Membuka hati kami. Dan kami boleh percaya Tuhan. Kami dikoreksi, hamba-Mu dikoreksi, oh Tuhan. Hamba-Mu juga dikoreksi, walaupun hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Dan Tuhan, roh yang sama dalam pengurapan itu, memampukan kami untuk melakukan firman. Tuhan akan tolong kami semua, siapapun kami, mulai dari mungkin anak-anak, kaum muda, remaja, dewasa, mungkin sudah tua. Apakah kami pejabat gereja atau kami hanya sekedar melayani Tuhan, imam-imam Tuhan? Apakah kami hamba Tuhan yang terkenal ataupun kami mungkin orang-orang yang tidak dikenal? Kami melayani di balik layar. Siapapun kami, Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu dan Engkau berfirman. Karena Engkau tahu persis apa yang Engkau mau bentuk, apa yang Engkau mau ubah dari kehidupan kami, supaya di dalam langkah selanjutnya, justru di tengah-tengah pandemi ini, kami menyaksikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan, dalam kuasa Tuhan yang ajaib, di dalam nama Putra Tunggal Bapa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami berdoa. Amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun kita berada. Dalam kesempatan ini Bapak Gembala masih membutuhkan waktu untuk beristirahat sehingga kembali mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman PA ini. Seperti pada yang lalu kita sudah sampai di saat-saat di mana Rasul Paulus menghadap para penatua di Yerusalem, mereka semua hadir dan satu hal. Mari kita baca ulang itu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, 21 ayat yang ke-20a. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-20a. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Nah ini, jadi ini tujuannya Paulus. Pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus, kalau kita lihat peta di belakang di Alkitab, pekabaran Injil yang pertama, PI yang pertama, perjalanan misi yang pertama, yang kedua, sampai ketiga ini tiba di Yerusalem. Tujuannya hanya satu, memuliakan Allah, bukan membanggakan dirinya. Bukan kemudian membanggakan timnya, kemudian membanggakan jumlah jiwa yang sudah saya menangkan tuh sekian, tidak. Satu saja, memuliakan Allah. Nah, mari kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Selagi Paulus ini ada di Yerusalem. Dia sebagai tawanan roh yang kemudian nanti dibelenggu. Tetapi tidak saat dia dibelenggu itu justru seperti disampaikan oleh Bapak Gembala pada waktu yang lalu. Firman Allah tidak terbelenggu. Sebagai tawanan roh yang dibelenggu, tetap dia menjadi saksi Kristus. Yang pertama adalah tawanan roh itu bertindak bijaksana demi kebaikan bersama. Pembentukan tubuh Kristus ini menjadi yang paling utama. Sebab apa? Kepalanya adalah Kristus, kepalanya bukan kita. Sehingga kepala kita ini harus
menaklukkan diri pada pikiran dari roh itu sendiri. Sehingga memuliakan Tuhan, bertindak bijaksana demi kepentingan bersama. Kita baca Kisah Para Rasul 21 ayat 20b sampai 24. Kisah 21 ayat 20b sampai 24. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunat anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat." Ya, terima kasih. Paulus dihadapkan pada suatu sebetulnya bukan pilihan, ini pada suatu tawaran. Dan Paulus harus menentukan bagaimana dia sebagai tawanan roh itu menyikapi keadaan seperti ini. Sudah dijelaskan oleh para penatua, demikian ini kita tadi juga sudah baca. Tetapi di sini kita harus belajar. Paulus itu di dalam kebijaksanaan dari Roh Kudus itu bersedia melakukan apa yang tidak prinsip. Ada hal-hal yang prinsip, kita tidak bisa bertoleransi dengan itu. Apalagi kemudian berkompromi. Tetapi ada hal-hal yang tidak prinsip. Menyangkut apa? Kekudusan. Ini soal pentahiran diri, soal kekudusan. Ada hal yang memang prinsip. Jika itu dilakukan, maka mempengaruhi kekudusan. Tapi ada hal yang tidak prinsip. Jika itu tidak dilakukan, ataupun kalau itu dilakukan, tidak mempengaruhi kekudusan kita. Ya di sini kita harus belajar banyak. Kita harus kembali, saya tidak bosan mengatakan kita baca Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kita baca seluruhnya secara utuh. Di situ kita memperoleh hikmat kebijaksanaan dalam hidup kita bersama. Menyangkut berbagai banyak pandangan orang, berbagai banyak organisasi gereja, tetapi kita harus tahu semua di dalam kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada satu denominasi gereja yang paling benar saat-saat ini, tidak ada. Kita bisa lihat dalam sejarah gereja ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang juga dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja. Tidak ada satupun tokoh gereja yang kemudian dapat dikatakan ajarannya itu ajaran yang sempurna. Siapa? Bisa kita sebutkan. Bahkan juga tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Hanya satu yang sempurna, Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia. Firman yang kemudian menjadi otoritas seutuhnya dalam kehidupan kita. Itu disebutkan oleh Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16. Itu menjadi penuntun hidup kita. Firman seutuhnya. Kalau pada waktu masa Paulus hanya memiliki perjanjian lama. Tetapi hikmat roh sudah menuntun dia untuk kemudian bertindak secara bijaksana. Tahu mana yang prinsip. Apakah ini mempengaruhi kekudusan hidupku? Kalau ini tidak mempengaruhi kekudusan hidupku, maka aku lakukan demi kepentingan
bersama. Apalagi ketika kita semua firman itu sudah lengkap, perjanjian lama, perjanjian baru. Roh Kudus sudah mendiami kita. Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia mengingatkan kita akan ajaran-ajaran di dalam Alkitab itu. Maka biarlah kita juga boleh bertindak bijaksana menghadapi apa-apa segala sesuatu yang terkait dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Mana yang prinsip yang menyangkut kekudusan? Oh, kita tidak bisa kompromi, tidak bisa bertoleransi dengan itu. Tetapi apa-apa yang tidak prinsip, yang tidak ada pengaruhnya terhadap kekudusan hidup kita, itu sesuatu yang tidak prinsip. Dan mari kita juga boleh bertoleransi, kita boleh berkompromi. Mari kita akan membaca. Karena Yakobus juga menyitir para penatua, dan di sini juga Yakobus sebagai salah satu soko guru jemaat kalau kita baca di Galatia pasal yang pertama, Yakobus ini mengingatkan kembali ayat 25 sampai 26. Ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul 21 ayat 25 sampai 26. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Nah ini, jadi kita belajar, mari kita akan terus belajar. Hal-hal yang tidak mempengaruhi kekudusan kita. Kadang-kadang di dalam keluarga juga ada tradisi nenek moyang. Kalau itu tidak mempengaruhi kekudusan kita, lakukan. Demi supaya kita tidak menjadi sandungan, supaya kita tidak kemudian dianggap seperti eksklusif, seperti tersendiri begitu, menjadi suatu kelompok sendiri. Itu tidak akan bermanfaat bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Nah, biarlah orang lain juga bisa melihat bagaimana kita ini berdiri atas firman Tuhan, atas hal-hal yang prinsip, dan juga atas hal-hal yang tidak prinsip. Mereka akan tahu dengan sendirinya. Dan biarlah pada waktunya, roh yang juga menuntun kita, roh itu juga menginsafkan mereka, untuk mereka juga menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, kita baca lebih lanjut ayat 27 sampai 28. Walaupun Paulus itu sudah bertindak bijaksana seperti ini, tetapi masih ada pihak-pihak lain yang kemudian salah paham terhadap tindakannya. Ayat 27 sampai 28. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir terakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolonglah, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke bait Allah, ke dalam bait Allah, dan menajiskan tempat suci ini." Ini persoalan kekudusan, ini persoalan yang memang pelik. Banyak perdebatan di sini, tetapi juga ayat ini mengajarkan kita ada banyak kesalahpahaman mengenai hal ini. Pelataran bait suci yang dibangun oleh Herodes, bait suci yang dibangun Herodes itu merupakan perluasan dari bait suci yang dibangun oleh Zerubabel sepulang dari pembuangan ke Babilonia.
dan pelatarannya itu diperluas. Dalam pelataran bait suci itu ada 2 area. Area untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi dan area untuk bangsa Yahudi. Antara area untuk bangsa bukan Yahudi dan bangsa Yahudi itu ada perbedaan level. Dan di bagian tertentu ada inskripsi di situ, dan inskripsi ini ditemukan di tahun 1871 dan disimpan di Museum Arkeologi di Istanbul. Itu ditulis dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani. Siapa yang bangsa-bangsa bukan Yahudi, siapa yang kemudian memasuki area ini, maka ia harus mati. Nah, orang-orang Yahudi ini menyangka. Coba kita perhatikan kembali ayat 27 ya. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi datang dari Asia. Ini orang yang datang dari luar. Orang yang datang dari luar. Orang yang tidak bersama-sama Paulus mengikuti perjalanan Paulus. Ini orang dari luar. Melihat Paulus di dalam bait Allah. Melihat hanya. Melihat itu bisa sekilas saja. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Intinya adalah mereka menyangka Paulus membawa orang Yunani ke dalam bait Allah, ke area Yahudi. Sehingga kemudian dia harus mati. Tetapi tidak ditemukan ada orang Yunani itu. Tidak ada yang berani, itu inskripsi, itu peringatan, itu sangat keras. Bahkan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul sebelumnya, bagaimana untuk masuk ke rumah Kornelius pun Petrus ini hati-hati sekali, tidak sembarangan. Dan Petrus menyatakan terus terang kepada Kornelius, engkau tahu Pak Kornelius, ada larangan yang keras kami bagi orang-orang Yahudi untuk masuk ke rumah orang non-Yahudi. Apalagi kalau di bait Allah. Tetapi orang-orang ini hanya melihat Paulus. Dilihatnya di mana? Bait Allah. Tetapi kemudian coba kita baca ayat 29 supaya menjadi lebih jelas. Ayat 29. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Nah ini kembali berdasarkan melihat. Tidak mengikuti, tapi melihat saja. Beda kan melihat di kota Paulus bersama Trofimus. Tidak ada masalah, itu bukan di area bait Allah. Tetapi ketika Paulus masuk bait Allah, mereka menyangka. Paulus ini mengajak mereka. Paulus masuk ke area Yahudi. Mereka menyangka Trofimus juga diajak. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh Paulus yang sangat mengerti aturan yang keras, ancaman hukuman mati. Dia tentu tidak mau Trofimus mati sia-sia karena berada di area untuk Yahudi. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak masuk akal tuduhan ini. Tetapi inilah. Nah sekarang bagaimana bagi kita sekalian? Kadang-kala kita juga hanya berdasarkan pendapat tokoh A, tokoh B, pendeta A, pendeta B. Hanya menurut ajaran A, ajaran B. Kemudian kita memilah-milahkan. Kita kemudian menyisihkan orang-orang tertentu. Oh, menurut ajaran ini kamu harus begini-begini baru bisa melakukan pelayanan begini. Oh, enggak bisa dia. Dia belum waktunya untuk diangkat menjadi pejabat gereja itu. Itu pejabat gereja yang tugasnya adalah pelayanan kekudusan. Enggak boleh orang sembarangan. Kita harus periksa sungguh-sungguh dan sebagainya dan sebagainya. Memang iya,
Ada syarat untuk penatua. Di 1 Timotius 3 ada syarat untuk diaken. Itu tidak bisa dilewati. Kualifikasi itu tidak bisa dilewati begitu saja. Itu harus kita patuhi sungguh-sungguh dengan pertolongan Tuhan. Tapi kemudian kita tidak sembarangan kemudian menuduh orang tanpa kita mengetahui latar belakang orang itu, menyelidiki kehidupannya dan sebagainya. Hanya berdasarkan paham ajaran tertentu. Walaupun itu menyangkut kekudusan. Kemudian kita mengkotak-kotakkan, area ini boleh, area ini tidak boleh, pelayanan ini boleh, pelayanan ini tidak boleh. Mari kita akan kembali belajar firman Allah seutuhnya. Firman Allah yang sudah utuh ini, perjanjian lama, perjanjian baru. Mari kita baca. Di situ ada begitu jelas standar-standar mengenai kekudusan yang ideal. Kita ingat bagaimana orang-orang Farisi kemudian menangkap seorang perempuan yang berbuat zina, dan kemudian dia membuat perempuan itu untuk tersungkur di hadapan Yesus, dihadapkan kepada Yesus. Dan kemudian tuduhan itu terjadi. Apa yang Yesus katakan? Yesus menulis di tanah. Apa yang dia tulis? Tidak seorang pun tahu, Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi terkait dengan tuduhan itu, 10 hukum Allah itu sudah jelas. Sehingga Yesus katakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? 10 hukum Allah bagi orang Yahudi. Bukan hanya soal perzinahan, mulai dari soal yang pertama. Pemberhalaan. Bagaimana harus tidak menyia-nyiakan dalam menyebut nama Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, jangan mengingini. Itu standar kekudusan yang utuh. Yang tidak hanya bisa dipegang satu saja, kemudian kita menuduh orang lain. Apa akhirnya? Semua orang mulai dari yang tua sampai yang muda. Hati mereka tertutup. Ini suatu fakta. Bahwa standar kekudusan dalam Alkitab harus dipelajari secara utuh, secara menyeluruh. Tidak hanya kemudian kita berpegang pada 1-2 ayat. Itu kemudian kita kenakan kepada orang lain. Kenakan kepada diri kita. Nah, orang berkata ketika kita menunjukkan telunjuk kita kepada sesama kita. Kita harus ingat ada 3 jari yang juga menunjuk kepada kita. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, ada jari dari Tuhan yang menunjuk kepada saya. Bagaimana standar kekudusan hidup saya? Apakah saya masih melihat orang lain sebagai tidak kudus hanya pada 1-2 bagian, satu area tertentu dalam hidupnya, sementara ada begitu banyak area kekudusan dalam hidup saya. Mari ini kita seriusi bersama. Supaya jangan kemudian terjadi pertikaian di antara kita, salah paham di antara kita. Dan itu menggemparkan, ayat 31. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Menggemparkan. Dan kalau pertikaian di antara sesama orang Kristen, apalagi sesama tokoh hamba Tuhan, apalagi kemudian antar denominasi gereja. Wah, ini suatu yang menggemparkan orang-orang yang non-Kristen. Dan mereka melihat ini bagaimana orang Kristen tidak menjadi suatu kesaksian yang baik. Tawanan roh itu harus tetap menjadi kesaksian. Memuliakan Allah. Bukan mempermalukan nama Allah dengan pertikaian-pertikaian ini. Ini bisa memicu. Bukan hanya kemudian kita merasa menang jika kemudian hamba Tuhan itu istilahnya itu. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik di WA, di
Facebook, ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian dikata-katai, dihujat dalam tanda petik ya. Ini sebetulnya juga tidak tepat ya. Tapi dikata-katai begini, begitu dan sebagainya. Kita pikir kita menang. Kita pikir kita memenangkan perdebatan itu. Kita pikir kita menegakkan kekudusan, menegakkan doktrin ajaran kita. Tidak. Ingat, dia juga hamba Tuhan. Dalam kitab Roma, saya ingat suatu ayat dalam kitab Roma. Siapa kamu yang mau menghakimi sesama? Apakah dia berdiri atau dia jatuh? Tergantung pada Tuannya. Sebab kita yang menghakimi, kita juga sebetulnya pantas untuk dihakimi. Ini sesuatu yang tidak mudah, maka mari kita sesama hamba Tuhan dengan sesama hamba Tuhan, kita berhati-hati dalam mengeluarkan pandangan, dalam memberikan suatu status kepada hamba Tuhan yang lain dan sebagainya. Apalagi kemudian mengata-ngatai hamba Tuhan itu. Begitu banyak di tengah pandemi, ini sangat menyedihkan. Apalagi kalau kemudian urusan ini sampai membuat pemerintah turun tangan seperti yang terjadi di situ. Kita semua di dalam pengawasan. Kita semua harus tunduk kepada pemerintah yang sah, yang diangkat oleh Tuhan. Dan jangan sampai kemudian apa yang terjadi secara internal di antara kita membuat kemudian pemerintah turun tangan. Dan kalau pemerintah turun tangan, pemerintah tidak paham hal-hal internal mengenai doktrin ini, kekudusan, apa saja tidak paham. Yang dipahami satu, masalah ini harus diselesaikan. Dan kemudian masalah dalam internal pertikaian itu dianggap sama dengan masalah-masalah yang di luar kekristenan. Bahkan bisa-bisa kemudian dianggap hamba Tuhan yang kita pojokkan, kita sudutkan itu bagaikan suatu ini kira-kira sama dengan penjahat lah begitu. Itu yang terjadi kepada Paulus ini. Itu yang terjadi kepada Paulus ini. Dan akhirnya apa? Coba kita akan membaca lebih lanjut di ayat yang ke-38 itu. Ayat 38 masih di pasal 21. Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang yang pengacau bersenjata kepada gurun. Nah ini kembali Lukas menunjukkan keakuratan penulisannya berdasarkan sejarah. Memang di masa itu wali negara Yudea itu bernama Felix. Nanti kita akan ketemu yang namanya Felix ini di pasal 24, Kisah Para Rasul pasal 24. Memang pada waktu itu terjadi banyak pemberontakan. Ada orang-orang yang kemudian ditokohkan dan dianggap dia sebagai Mesias yang mau menghancurkan kerajaan Roma. Dan salah satu tokohnya adalah orang Yahudi campuran Mesir. Ini ada di dalam sejarah, ini ditulis di dalam sejarah. Dan di sini kita tahu bahwa Alkitab ini, Kisah Para Rasul, mempunyai latar belakang sejarah yang sangat akurat sekali. Tapi yang kita sangat sedihkan di sini adalah karena Paulus akibat tuduhan-tuduhan yang salah paham itu dari orang-orang Yahudi, Paulus ini dianggap sebagai penjahat. Apakah kita mau hamba-hamba Tuhan yang kita tuduh perdebatan teologi yang menimbulkan pertikaian sehingga kemudian dalam pandangan pemerintah, dalam pandangan orang-orang bukan Kristen itu, wah ini seperti orang dunia, bahkan kemudian wah ini seperti penjahat aja.
bertikai, memperebutkan kekuasaan, untuk menarik massa. Apakah kita mau seperti itu? Tidak tentunya. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan karena itu mari kita berjaga dalam setiap ucapan perkataan kita. Yang kita lontarkan mengenai hamba Tuhan tertentu. Mari kita mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, kita mempererat persekutuan ini. Sehingga kemudian tidak lagi terjalin kesalahpahaman yang tidak perlu dan tidak beralasan sama sekali itu. Ya, berikutnya adalah tawanan roh itu memiliki pengalaman yang serupa dengan Kristus. Di dalam pasal 21 ayat 40 sampai pasal 22 ayat 21 menunjukkan walaupun mungkin Paulus itu disalah pahami. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang juga disalah pahami. Ada hamba-hamba Tuhan yang memang berdiri tegak mengabarkan Injil Kristus. Dan kemudian mereka harus ditawan, mereka harus dibelenggu. Kita doakan bersama-sama. Tetapi satu hal yang bisa kita lihat, bahwa tawanan roh itu memiliki keserupaan dengan Kristus. Dalam hal apa? Keserupaan dengan hal apa? Kadang-kadang kita ingin merindukan keserupaan dengan Kristus itu. Mukjizatnya. Memiliki keserupaan dengan Kristus itu. Dimuliakan. Tidak. Memiliki keserupaan dengan Kristus di dalam Alkitab hanya satu. Penderitaan, kematiannya. Itu ditulis oleh Paulus dalam surat Filipi. Kita tidak baca di sini. Tetapi dalam Kisah Para Rasul selanjutnya ini sangat jelas sekali di situ. Tapi tawanan roh yang memiliki keserupaan dengan Kristus dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan untuk menghadapi situasi, kondisi yang ada itu. Kita lihat, coba kita melihat. Pasal yang ke-22 ayat 1 dan 2. Pasal yang 22 Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 dan 2. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Terima kasih, makin tenang mereka. Tuhan sudah membekali kepada kita tawanan rohnya. Untuk kemudian kita dibentuk, diproses memiliki keserupaan dengan Kristus. Dengan kemampuan-kemampuan untuk menghadapi situasi kondisi. Bahkan situasi kondisi yang mengancam kita, yang menyudutkan kita. Paulus punya kemampuan berbahasa Ibrani dan dia keluarkan kemampuan itu. Dan itu membuat orang-orang menjadi tenang. Tapi tujuannya sebetulnya bukan hanya sekedar membela diri saja. Melainkan di dalam pembelaan dirinya terkandung kesaksian mengenai panggilannya. Kita tidak baca di sini tapi Bapak Ibu baca di rumah. Hamba-hamba Tuhan baca di rumah. Pasal 22 itu keseluruhannya sampai ayat yang ke-21. Ayat 1 sampai 21. Terkandung kesaksian tentang panggilannya. Panggilannya yang luar biasa dalam hidupnya. Panggilannya bagaimana ia dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi memang kesaksian yang seperti itu, kita tahu pada akhirnya meningkatkan ancaman itu. Bukan meredakan, awal mulanya reda mereka. Karena menganggap, oh sama-sama Yahudi ya. Sama-sama sukunya, sama-sama etnisnya. Oh pemahaman sampai di sini sama. Tetapi begitu masuk
sebagai tawanan roh, menyaksikan tentang panggilan hidupnya, di situ mulai terjadi peningkatan ancaman itu. Ketika berbicara di ranah-ranah yang jasmani, yang lahiriah, tidak ada masalah. Tapi begitu masuk berbicara tentang hal-hal yang rohani, di situ mulai ada ketegangan. Memang itu harus terjadi. Di dunia, karena kita ini bukan berasal dari dunia. Yesus sudah menegaskan. Di dalam doanya di Yohanes pasal 17, mereka bukan dari dunia Bapa, tetapi lindungi mereka. Aku tidak minta engkau mengeluarkan dari dunia, tetapi lindungi mereka dari yang jahat. Kalau belum waktunya, Tuhan melindungi kita dengan berbagai cara. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita juga bisa pakai itu dengan pertolongan Tuhan untuk melindungi diri kita. Tetapi kita tahu bahwa keserupaan dengan Kristus itu adalah keserupaan dengan penderitaannya, dengan sengsaranya, bahkan hingga kematiannya. Karena itu Paulus bersaksi, menyaksikan panggilannya. Dan dia tidak peduli kalau kesaksiannya itu meningkatkan ancaman terhadap dirinya. Mari kita akan membaca ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-22. Rakyat mendengar Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Enyahkan orang ini dari muka bumi. Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Ini teriakan yang kedua kali. Teriakan yang pertama, mari kita kembali Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul 21 ayat 36, ayat 35 dan 36 aja. Ayat 35 dan 36. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desakan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Enyahkanlah dia. Apakah teriakan ini kemudian menciutkan hati Paulus? Sudah 2 kali ini. Apakah Paulus kemudian merasa, pembelaanku sia-sia ini. Wah, bahaya aku. Kemudian dia menjadi ketakutan. Tidak. Teriakan nyahkanlah dia ini menjadi suatu kehormatan bagi Paulus. Kenapa? Karena teriakan yang sama ini dicatat juga oleh Injil Lukas. Orang banyak itu meneriakkan kepada Yesus Kristus. Mari kita akan membaca Lukas 23 ayat 18. Lukas 23 ayat 18. Lukas 23 ayat 18. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barnabas bagi kami." Lepaskan Barnabas bagi kami, nyahkan dia. Sama. Di sini merupakan suatu kehormatan bagi Paulus. Ketika dia berdiri dan orang banyak mengatakan, "Nyahkanlah dia." Paulus merasa begitu terhormat. Dia begitu bangga karena dia dianggap layak untuk diteriaki sama seperti orang-orang itu meneriaki Yesus Kristus. Seringkali di dalam pekerjaan Tuhan kita juga menghadapi situasi seperti ini. Enyahkan orang itu. Dia tidak boleh ada di sini. Tutup gereja itu. Dia tidak bisa berada di sini. Saudara, jangan putus asa. Jangan sudah menjadi gentar ketakutan.
Apa yang diteriakan orang-orang itu sudah pernah diteriakan kepada Yesus. Sudah pernah diteriakan kepada para rasul. Sudah pernah diteriakan kepada Paulus. Sudah pernah diteriakan kepada diaken yang pertama di Yerusalem, kepada Stefanus. Walaupun Lukas memang tidak kemudian mencantumkan teriakan apa yang diteriakan kepada diaken Stefanus itu. Mari kita akan membacanya. Mari kita akan membacanya. Di dalam Kisah Para Rasul. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-7 ayat 57. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 57. Ayo kita akan membaca itu. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta menyerbu dia. Iya, tidak disebutkan memang. Tetapi ini pengalaman dari tokoh-tokoh gereja mula-mula. Setelah Roh Kudus dicurahkan, ini memang harus terjadi. Sebagai tawanan roh, kita memang harus mengalami ini. Karena Tuhan mau membentuk kita, Roh Kudus mau membentuk kita untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu adalah ciri khas dari seorang yang ditawan oleh roh. Kita tidak perlu cemas. Yesus diteriaki, Yesus disesah, Paulus juga disesah. Kembali, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23-24. Ayat 23-24. Maka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Iya, Yesus disesah, Paulus juga mau disesah. Kepada jemaat Korintus, Paulus menceritakan bahwa sudah pernah disesah. Beberapa kali dia sesah. Di sini dia mau disesah. Tetapi kalau Tuhan memang belum izinkan, ada saja cara yang Tuhan berikan kepada Paulus. Kembali lagi, Paulus kemudian menyampaikan kepada perwira tersebut. Apa yang dia sampaikan kepada perwira tersebut? Ayat 25 sampai 29 kita baca. Ayat 25 sampai 29. Tetapi ketika Paulus diteletangkan untuk didesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom apabila tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Nah ini, jadi Paulus ini sangat mengenal hukum pemerintahan Roma. Hamba-hamba Tuhan, kita juga harus tahu hukum-hukum dan peraturan-peraturan negara kita. Supaya di dalam pelayanan kita ini jangan melakukan sesuatu yang melanggar hukum, yang melanggar peraturan. Tetapi kita bisa menggunakan peraturan, kita bisa menggunakan hukum itu untuk mendukung pelayanan kita dan tetap menjadi saksi bagi Kristus. Dan kita tetap terus-menerus dibentuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Segala sesuatu dalam kendali Tuhan, seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyakiti, menyentuh bahkan ujung rambut kita. Kalau itu tidak diizinkan Tuhan. Tuhan sudah menjamin hal itu. Yesus dihadapkan ke mahkamah agama. Kita baca di ayat yang ke-30. Kita baca.
pasal 22 ayat 30. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama, Paulus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan Yesus katakan di dalam Injil Lukas, kamu karena aku juga akan dihadapkan ke mahkamah agama. Ini suatu proses untuk memiliki keserupaan dengan Yesus itu. Mahkamah agama ini dipimpin oleh seorang imam besar yang kalau kita baca lebih lanjut namanya Ananias. Dan kembali di sini Lukas menunjukkan keakuratan penulisannya berdasarkan fakta sejarah. Ananias adalah putra keempat dari imam besar Hanas. Mari kita baca aja Injil Lukas pasal 3 ayat yang kedua. Injil Lukas pasal 3 ayat yang kedua. Injil Lukas 3 ayat yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakharia di padang gurun. Iya, jadi Hanas imam besar, Kayafas ini menantunya. Setelah periode Hanas menjabat imam besar selesai, maka imam besar selanjutnya digantikan oleh Kayafas. Tapi kemudian setelah periode Kayafas selesai, maka jabatan imam besar digantikan oleh 3 anak Hanas, laki-laki semua. Setelah periodenya ini selesai, maka anak Kayafas menggantikan kembali. Anak Kayafas itu bernama Elihoeni. Itu menjadi imam besar. Setelah periode Elihoeni selesai, barulah anak Hanas yang keempat yang bernama Ananias ini menjadi imam besar. Itu kurang lebih dalam catatan sejarah diperkirakan tahun 46 sampai 62 Masehi. Di hadapan mahkamah agama. Dan Yesus berjanji, kamu jangan mikir apa yang mau kamu sampaikan. Bapak, ibu-ibu harusnya tahu ayat ini, dan kalau belum tahu cari di Injil Lukas. Di Injil Lukas saja. Hamba-hamba Tuhan harusnya tahu dan bisa mengingat ayat itu, apa yang saya sampaikan. Saat itu juga jangan mikir apa yang mau disampaikan. Karena saat itu juga Tuhan akan memberikan, Roh Kudus memberikan apa perkataan yang harus kita sampaikan. Paulus kembali mendapatkan suatu hikmat. Apa yang diajukan oleh Paulus? Doktrin kebangkitan orang mati. Kita masuk di Kisah pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Kisah 23 ayat yang ke-6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Nah, ini doktrin tentang kebangkitan orang mati, karena tahu ada golongan Saduki, ada golongan Farisi ini. Coba kita baca selanjutnya ayat 7 dan ke-8. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu.
Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Ya, terima kasih. Jadi Paulus kemudian memunculkan isu doktrin kebangkitan orang mati. Menimbulkan suatu perpecahan. Tapi sebenarnya tujuan utama Paulus adalah untuk bersaksi bahwa Yesus berdasarkan doktrin orang mati dibangkitkan. Itu berarti Yesus itu juga dibangkitkan. Bukan sesuatu yang mustahil, Yesus dibangkitkan. Dan Allah yang membangkitkannya. Ini sebenarnya menjadi tujuan dari Paulus. Mari kita akan melihat, kita loncat di Kisah pasal 24. Nanti kita tetap akan kembali di Kisah pasal 23. Tapi kita loncat aja untuk menyatakan bahwa memang tujuan Paulus ini bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Kisah 24 ayat 21. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati. Nah ini kebangkitan orang-orang mati sekarang pasal 25 ayat 19. Pasal 25 ayat 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Paulus bersaksi dengan pasti bahwa ia hidup. Tawanan roh itu sepanjang Kisah Para Rasul. Kesaksiannya hanya satu. Yesus bangkit dari kematian dan dia hidup. Ini dari sejak Kisah Rasul pasal 1 ketika rasul-rasul berkumpul dan kemudian menentukan pengganti Yudas Iskariot. Kriteria ini. Untuk bersama-sama dengan kami menjadi saksi Yesus bangkit. Apakah kita menjadi saksi? Hanya pada saat-saat hari raya Paskah, hari Minggu, hari raya kebangkitan Yesus Kristus? Ataukah sepanjang umur hidup kita, kita ini menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus? Dan kembali kesaksian ini memecah belah memang. Dan di sini kita mendapatkan suatu pelajaran. Jangan kita berpegang suatu doktrin hanya karena kita mendengar dari tokoh gereja tertentu. Jangan kita berpegang pada suatu doktrin hanya karena kita anggota denominasi gereja tertentu. Jangan kita berpegang pada suatu doktrin hanya karena kita pernah membaca buku dan kemudian buku itu mengesankan kita dan kemudian kita ini yang benar. Berdirilah atas doktrin seutuhnya ketika kita sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan kita boleh berdiri tegak. Ini suatu kebenaran. Yang utama, ada begitu banyak doktrin. Saya pernah mengikuti suatu seminar yang di narasumbernya adalah hamba Tuhan dari luar negeri. Seminar itu adalah tentang kenapa terjadi perbedaan di antara Injil sinoptik. Seminar itu sangat menarik sekali, saya tidak ceritakan, tetapi ada satu hal yang dinyatakan oleh pembicara tersebut. Satu saja, apapun pendapat orang yang kemudian menyatakan apakah itu suatu kesalahan, ataukah itu suatu kebenaran, apakah itu suatu sanggahan, ataukah itu suatu peneguhan bahwa memang terjadi perbedaan, ataukah kemudian dinyatakan bahwa perbedaan dari ketiga Injil sinoptika itu
itu saling meneguhkan. Apapun yang dikatakan orang, sebagai orang Kristen kita hanya percaya satu, Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia hidup. Ini yang ditegaskan Paulus dalam 1 Korintus 15. Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia hidup. Dan karena dia hidup, maka dia mau supaya kita ini bersaksi tentang kebangkitan. Bahwa dia hidup, bahwa dia akan datang kembali. Itu hari yang kita nantikan bersama-sama. Tanpa dia hidup dari antara orang mati. Hari itu adalah hari yang sia-sia. Itu imajinasi saja. Tetapi karena dia hidup, kita memiliki pengharapan. Ada nyanyian yang sangat indah. Karena dia hidup, ada hari esok. Kita aminkan. Bukan hanya sewaktu kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Tetapi sepanjang umur hidup kita. Kembali lagi dalam soal doktrin, sangat membahayakan kalau kita berpegang pada doktrin hanya berdasarkan kata Bapak Pendeta itu begini. Kata Bapak Pendeta B itu begini, Bapak Pendeta C itu begini. Karena gerejaku berpegang pada doktrin ini, maka tidak heran kalau kemudian terjadi perpecahan gereja dan kemudian terjadi suatu pertikaian yang tajam mengenai soal doktrin tanpa penyelidikan Alkitab yang utuh dan menyeluruh dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya karena berpegang kepada pandangan hamba Tuhan ini, pandangan buku ini, pandangan gereja itu. Ini sesuatu yang membahayakan. Dan ini bisa memecah belah kita. Seperti yang terjadi antara orang Saduki dan orang Farisi ini. Mari kita kembali belajar Alkitab ini. Dan kalau terjadi perbedaan di antara kita, Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Gereja ini sudah terpecah belah begitu rupa, begitu banyak denominasi gereja. Kita mau buat apa? Kita masing-masing percaya bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Ketika kita nanti kemudian makan roti dalam perjamuan Tuhan, kita percaya tubuh ini sudah dipecah-pecahkan. Dan seperti roti yang satu itu, maka kita ini adalah satu tubuh. Kemudian apa artinya ketika kita terpecah belah hanya karena masalah doktrin? Kembali ada yang prinsip, yang menyangkut kekudusan. Kita tidak bisa kompromi, kita tidak bisa toleransi. Tetapi hal yang tidak menyangkut kekudusan, tidak mempengaruhi kekudusan, tidak mengurangi iman kita. Mari kita bisa menyatu, kita bisa duduk bersama. Seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem itu. Dan mereka kemudian sepakat dan berkata, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami begini. Mari kita baca itu. Kita baca kembali. Kisah pasal 15 ayat yang ke-28. Kisah 15 ayat yang ke-28. Ini suatu pernyataan yang sangat tegas sekali. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Mari kita duduk bersama. Mari kita berkumpul, menyatukan hati, menawankan pikiran, perasaan, kehendak kita kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran yang utuh dari Alkitab ini. Kejadian sampai Wahyu. Dan kita duduk dengan hati terbuka bersama-sama membicarakan doktrin-doktrin itu. Membicarakan perbedaan-perbedaan itu. Dan kemudian kita menyepakati hal-hal yang prinsip. Begini. Yang tidak prinsip itu begini. Sehingga
Di denominasi manapun kita berada, di gereja manapun kita berada, di bawah didikan hamba Tuhan siapapun kita awalnya, kesatuan tubuh itu kita jaga. Kita menjadi kesaksian Kristen yang luar biasa untuk negara kita Indonesia ini. Kita membawa keharuman kesatuan itu. Seperti Yesus berdoa, seperti engkau, aku dan engkau Bapa menjadi satu. Aku mau mereka semua juga menjadi satu. Aku berikan kepada mereka kemuliaan. Supaya apa? Menjadi satu. Kemuliaan jabatan, kemuliaan kedudukan, kemuliaan apapun yang ada pada kita. Hanya satu tujuan untuk menjadi satu. Mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh para penatua rasul-rasul di Yerusalem. Mari kita adakan konsili. Bapak-bapak gereja sudah mengadakan konsili-konsili. Mari kita adakan konsili-konsili untuk memutuskan doktrin itu. Mana yang prinsip menyangkut kekudusan, mana yang tidak. Dan kita bisa sepakati itu. Saya tiba-tiba teringat, mari kita membaca di dalam Filipi. Saya tiba-tiba teringat dalam surat Filipi pasal yang keempat. Surat Filipi. Filipi pasal yang ketiga, Filipi 3 ayat 15 dan 16. Ini pandangan Paulus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ini biarlah ini menjadi pegangan bagi kita. Ini menjadi suatu pegangan bagi kita ketika kemudian menghadapi perbedaan-perbedaan doktrinal di antara kita. Supaya jangan sesuatu yang memalukan ini. Jangan menuruti ego sendiri. Jangan berpegang doktrin karena ego kita. Kelompok Saduki dan Farisi ini menggunakan isu doktrin di antara masyarakat Yahudi untuk apa? Ini sangat memalukan. Untuk menarik massa, untuk menarik orang menjadi pengikutnya. Mana yang menang? Berapa saya sekarang pengikut Farisi di dalam mahkamah agama? Oh sekian, wah tidak mau kalah orang Saduki. Mari kita gunakan isu-isu doktrinal ini untuk mencari pengikut-pengikut. Untuk mengalahkan pengikut-pengikut dari Farisi. Sehingga ketika ada sesuatu yang harus diputuskan, kita bisa menang suara atas mereka. Ini sangat memalukan di dalam kekristenan. Ini harusnya tidak boleh terjadi. Kita harus berpikir jernih. Sebagai tawanan roh, pikiran, kehendak, perasaan yang ditawan oleh roh. Hanya Alkitab saja. Itu yang paling berotoritas, yang paling murni. Tidak ada ajaran-ajaran lain yang lebih murni dari apa yang dikatakan oleh Alkitab itu. Mari kita kembali kepada Alkitab itu. Yesus dihadapkan mahkamah agama. Yesus juga dinyatakan ia tidak bersalah. Demikian juga Paulus. Mari kita baca. Kalau kita melihat kisah para rasul pasal 23 ayat 12 sampai 35 dan seterusnya. Kisah itu terus berlanjut terus. Tapi mari kita lihat. Ayat yang ke-29. Kisah para rasul ayat yang 23 ayat yang ke-29. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Nah ini
Ini tulisan dari Claudius Lysias itu, kepala pasukan itu, kepada wali negeri Felix. Nanti kita akan berjumpa dengan Felix kembali dan kita akan lihat, kita periksa lebih lanjut tentang Felix ini. Justru di tengah-tengah situasi yang seperti itu, ancaman meningkat, percobaan, pembunuhan, dan sebagainya itu justru bukan menyudutkan Bapak Ibu hamba-hamba, bukan. Segala sesuatu bukan menyudutkan kita, tapi semakin memantapkan posisi kita bahwa kita ini tawanan roh yang terus bersaksi. Paulus makin dimantapkan sebagai tawanan roh. Dia tidak hanya bersaksi di Yerusalem, dia tidak hanya untuk ditangkap, sengsara, penjara menanti dia di Yerusalem. Di Yerusalem dia menjadi saksi, tetapi dia lanjut menjadi saksi sampai di Roma. Mari kita akan membaca ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11 itu. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Iya, ini. Dia tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Tawanan roh itu memiliki keserupaan dengan Kristus. Ada ancaman pembunuhan. Kalau kita baca seperti saya sebut tadi kisah pasal 23 ayat 12 sampai 35 kembali. Tetapi kembali Tuhan membuktikan perlindungannya. Tuhan sudah tentukan kita menjadi saksi di sini, di situ, di sana. Setia, tekun di situ. Apapun yang terjadi, Allah mengendalikan segala sesuatu menurut rencananya. Ini menjadi suatu kepastian bagi kita. Berikutnya tawanan roh yang memiliki nurani, hati nurani yang murni. Di kisah pasal 24, juga di kisah pasal 23, tadi ada kota yang disebut namanya Kaisaria, bahkan di kisah pasal-pasal sebelumnya di situ. Kaisaria ini adalah kota yang sangat bersejarah, dan sekali lagi Lukas menunjukkan bahwa tulisannya ini akurat karena bisa dibuktikan dengan penemuan arkeologi, dengan penemuan sejarah. Apakah fakta sejarah itu sudah hancur? Apakah fakta sejarah itu masih ada? Mungkin tinggal puing-puing, tetapi segala tulisan, bahkan bukan hanya tulisan Kisah Para Rasul, segala tulisan di dalam Alkitab ini memiliki latar belakang sejarah, walaupun bukan merupakan suatu catatan sejarah, tapi ada kaitan dengan sejarah, ada kaitan dengan masa-masa tertentu yang sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab itu. Alkitab itu tanpa salah. Bukan hanya dia karena dia ditulis dalam bahasa Ibrani yang juga rumit, tata bahasanya kompleks, atau bahasa Yunani di Perjanjian Baru yang juga rumit, tata bahasanya kompleks, sehingga tidak bisa salah. Tetapi juga apa yang ditulis di situ yang terkait dengan fakta sejarah juga tidak salah. Tawanan roh memiliki hati nurani yang murni. Di pasal 24 kita menemukan wali negeri Yudea yang namanya Felix. Felix, nama yang sangat bagus. Menurut sejarah pengangkatan Felix ini kontroversial. Karena dulunya dia adalah budak kekaisaran Romawi. Budak di dalam istana kaisar Romawi, dia budak. Tapi kemudian dia dibebaskan, dia adalah budak yang pandai,
Dia punya pengetahuan yang luar biasa, melebihi yang lain. Dia cakap juga dalam tata negara, sehingga kemudian dia diangkat menjadi wali negeri. Tetapi perhatikan, nanti kita akan lihat dalam ayatnya. Walaupun dia punya kedudukan tinggi, tapi mentalnya tetap mental budak. Apa mental budak yang bisa kita lihat? Catatan sejarah menyatakan dia seorang yang kejam sekali. Karena itu di masanya pemberontakan itu terjadi begitu hebat. Selain kejam, dia seorang yang sendu, senang duit. Jadi dia ini keju, dia kejam dan senang duit. Coba kita baca. Pasal 24 itu ayat yang ke-26. Pasal 24 ayat yang ke-26. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Bayangkan Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan terhadap tawanan ini. Ya memang Paulus ini tawanan yang istimewa. Ya. Kok bisa-bisanya ini wali negeri? Kok bisa-bisanya berharap bahwa tawanan itu akan memberi uang kepadanya? Ini mental yang sungguh rendah. Felix ini juga seorang yang gila pujian. Terlihat pada kalimat-kalimat yang sangat manis yang diucapkan oleh pengacara sewaan imam besar Ananias dan tua-tua Yahudi itu yang namanya Tertulus itu. Kita bisa membacanya itu ya. Coba kita baca pasal 24 ayat yang ke-1 ya. Pasal 24 ayat yang ke-1. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Ini wali negeri sewaan, dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya itu, oh manis sekali. Kalimat-kalimat dari Tertulus ini sangat manis. Dan kalau kita bandingkan dengan perkataan Paulus, singkat saja perkataan Paulus itu. Singkat saja, ayat yang ke-10. Lalu wali negeri itu memberi syarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Ini bukan manis mulut. Paulus berdasarkan suatu fakta, sudah bertahun-tahun. Kalau kamu sudah bertahun-tahun, mestinya kamu sudah pengalaman. Karena itu, aku tidak ragu-ragu. Ayo putuskan perkaraku ini. Tetapi beda dengan Tertulus. Wah, Tertulus ini sangat luar biasa ya. Dikatakan di ayat yang kedua ini ya. Pasal 24 ayat yang kedua, saya baca saja kalimat dari Tertulus ini. Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Bohong, saudara. Felix tidak mendatangkan kesejahteraan kepada orang Yahudi. Dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Bohong, saudara. Ini manis mulut. Ada banyak pemberontakan terjadi. Seperti tadi dikatakan ada orang Mesir yang memberontak itu. Dan ini sesuatu hanya manis mulut saja, ucapan bibir saja. Untuk merayu. Dan kemudian rayuan itu dipersingkat di ayat 4. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu. Aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar. Dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Bohong lagi. Bukan murah hati. Sendu, seneng, duit ini. Ya.
Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang. Di sini kita mulai melihat mana hati yang tulus, yang diwakili oleh Tertulus ini, ya kan namanya Tertulus, mestinya hatinya tulus, tapi tidak ada kaitannya karena itu nama Romawi, nama Yunani. Hati dari imam besar Ananias dan para tua-tua bandingkan dengan hati dari Paulus ini. Felix ini juga masalah di dalam nikahnya. Ada istri dari Felix yang bernama Drusilla. Mari kita baca ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 24 ayat 24. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ya, terima kasih. Drusilla ini sebenarnya istri dari raja lain. Tetapi dirayu dan kemudian direbut untuk kemudian menjadi istri dari Felix. Ada permasalahan di dalam nikah Felix ini. Kita bandingkan dengan apa yang dinyatakan oleh Paulus. Apa yang disampaikan Paulus kepada Felix ini? Coba kita membaca ayat yang ke-25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Dia menjadi takut. Kenapa? Hati nuraninya tertuduh. Sementara hati nurani Paulus ini sangat luar biasa. 2 kali dinyatakan bahwa hati nuraniku murni di hadapan Allah. Mari kita baca. Kita balik di pasal yang ke-23 ayat yang ke-1. Pasal 23 ayat yang ke-1. Pasal 23 ayat yang ke-1. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Yang murni di hadapan Allah. Sekarang ayat pasal 24 ayat 16. Pasal 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini hati nurani dari seorang tawanan roh. Tawanan roh itu memiliki hati nurani yang murni. Ini hati nurani kita, hamba-hamba Tuhan. Ini harusnya hati nurani saya, hati nurani Bapak Ibu sekalian. Tidak peduli usia Bapak Ibu, apakah masih muda, apakah sudah tua. Siapapun hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan siaran tunda melalui YouTube ini. Apapun jabatan saudara. Apakah pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta, apakah punya jabatan di organisasi gereja, apakah pelayanan saudara di kota besar, di kota kecil, mungkin di pedalaman. Hati nurani yang murni ini adalah hati nurani yang kiranya selalu ada pada kita. Inilah hati nurani dari tawanan roh itu. Hati nurani seseorang yang berkualifikasi sebagai hamba Allah. Dia bukan hamba kedudukan. Dia bukan hamba gereja. Dia bukan hamba denominasi. Dia bukan hamba yang haus pujian. Apalagi kemudian dia hamba dari mamon. Tetapi dia hamba yang hidupnya itu hanya bersaksi tentang Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali. Dia akan menjadi hakim bagi semua orang. Kita menanti hari itu,
Tetapi karena hati nurani kita sudah disucikan oleh darah Yesus, maka kita memiliki keberanian untuk menantikan hari yang mulia itu. Dan kita terus dikuduskan. Kita bukan hamba Tuhan yang nikahnya morat-marit. Apa yang dilakukan oleh Felix ini menjadi suatu cerminan bagi kita. Paulus memiliki hati nurani yang murni. Paulus berbicara tentang kekudusan nikah di surat Efesus sangat jelas sekali. Dan biarlah kita hamba-hamba Tuhan juga selalu berbicara tentang kekudusan hidup di dalam pernikahan. Dan kita menghidupi apa yang kita sampaikan itu. Kita adalah tawanan roh. Hati nurani kita biarlah selalu disucikan. Tuhan mau pakai kita terus menjadi saksinya. Paulus di Yerusalem menuju Roma. Masih begitu banyak kesempatan bagi kita. Sehingga amanat agung itu sampai kepada ujung bumi. Mulai dari wilayah kita. Terus menerus. Dan biarlah roh itu tetap menguasai hidup kita. Amin. Kita nyanyikan suatu pujian. Kita mohon kepada Tuhan, sucikan hidupku. Lengkapi dengan roh-Mu Tuhan. Sucikan hidupku, lengkapi dengan roh-Mu, penuhi kami, penuhkan hamba dengan kelimpahan firman-Mu, secara utuh firman-Mu Tuhan, agar tiap perbuatan maupun tiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Sucikan hidupku, sucikan hidupku. Kita persiapkan perjamuan Tuhan, roti, juga cawan masing-masing. Orang tua mempersiapkan bagi dirinya, kemudian melayani anak-anaknya, supaya anak-anak bisa mengerti juga prinsip kekudusan di dalam suatu ibadah. Menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Mari kita angkat roti ini. Kita angkat roti ini, kita nyanyikan bait yang pertama. Seperti kita makan tubuh Tuhan. Biarlah kita dikuasai oleh Tuhan segenap tubuh jiwa rohku. Kuasailah Tuhan segenap tubuh jiwa rohku. Terangkan akalku untuk melihat wujud-Mu. Pakailah hidupku melaksanakan
perintah-Mu demi kepentingan pembentukan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk roti ini Tuhan. Engkau sudah memecah-mecahkan. Dan Engkau berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Dari roti yang satu ini dipecah-pecahkan menjadi banyak. Dan kami terima supaya kami menjadi satu di dalam tubuh Kristus itu. Menjadi saksi itu. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Kalau sudah Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan menyiapkan, mari kita angkat cawan ini. Kuasailah Tuhan segenap tubuh jiwa rohku, untuk tunduk menyerah pada kehendak-Mu. Tahan uji dalam setiap coba dan godaan, menempuh jalan kematian dan kebangkitan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan hidupku, lengkapi dengan roh-Mu. Tolong kami Tuhan. Penuhkan hamba ini Tuhan dengan kelimpahan firman-Mu. Oh tolong agar tiap perbuatan maupun tiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan, hamba-Mu yang lebih dulu menghadapkan diri, hati nurani hamba ini Tuhan. Sebagai tawanan roh, banyak kesalahan, banyak dosa. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan hamba. Kepada sesama hamba Tuhan, kepada diaken, kepada anggota jemaat, kepada mereka yang masih muda,
dalam berbagai kesempatan Tuhan. Dalam permasalahan doktrin ini itu. Dalam soal kekudusan, oh Tuhan. Tuhan Engkau ampuni Tuhan. Darah Yesus menyucikan hati nurani. Kami semua Engkau lihat Tuhan. Engkau lihat hati nurani dari jemaat. Para bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, hati nurani dari hamba-hambamu. Siapapun mereka, apapun jabatan mereka. Engkau melihat dan bagaimana mereka secara pribadi berhadapan dengan Engkau. Dengan darah putra tunggalmu yang menyucikan hati nurani. Tuhan akan tolong. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan dari tawanan roh yang sungguh-sungguh hanya menyaksikan Engkau. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan menolong. Karena itu kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Ya Tuhan, dari pusat sampai di daerah. Mereka semua berjuang untuk mengatasi permasalahan pandemi ini. Mereka berjuang supaya semua warga negara Indonesia ini memperoleh vaksinasi. Dari usia muda hingga usia lanjut. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan. Engkau mau tolong. PPKM yang sedang dilaksanakan ini. Dilaksanakan dengan ketat dan makin diperketat. Tuhan menolong Tuhan. Ini semuanya hikmat dari manusia yang bisa dipikirkan, direncanakan, dilaksanakan untuk mengatasi. Tetapi Engkau yang memegang kendali atas semuanya ini. Kami berdoa untuk para tenaga medis. Oh Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Mereka sudah kelelahan. Banyak dari mereka juga yang kemudian terpapar. Dan ada banyak dari mereka yang meninggal. Oh Tuhan. Berapapun mereka yang sisa, Engkau selalu berkata, bukan jumlah besar, bukan jumlah kecil, tetapi Engkau yang menolong Tuhan. Ya mari Tuhan, turunkan tangan-Mu, Engkau menolong. Pakai tenaga medis, juga dari pemerintahan yang percaya kepada Engkau, menjadi saksi dalam menyelesaikan masalah-masalah pandemi ini. Kami juga berdoa dan sering kami lupa berdoa untuk para peneliti vaksin. Oh Tuhan, tolong mereka. Mereka bekerja keras di laboratorium mereka. Mereka tidak kenal lelah, menyelidiki dan sebagainya. Tuhan beri hikmat Tuhan. Pada waktunya Tuhan beri hikmat. Anak-anak Tuhan dari jemaat, dari hamba-hamba Tuhan yang mungkin terpapar. Oh Tuhan, Tuhan kuatkan mereka. Munculkan iman mereka dengan mengingatkan mereka akan firman. Mereka menjadi kuat dan mereka mengalahkan pengaruh-pengaruh apapun yang mau merosotkan imun mereka. Dan mereka Tuhan tolong. Keluarga-keluarga yang sudah berduka. Oh Tuhan, Engkau menghibur dengan kuatnya Tuhan. Engkau menghibur dengan kuatnya. Sebab ada janji bagi orang percaya yang meninggal di dalam Kristus. Kebangkitan itu pada saat Engkau datang kembali. Terima kasih untuk ibadah ini yang masih boleh kami selenggarakan. Dan kami serahkan hidup ini sepenuhnya kepada-Mu. Dan kami akan terima berkat yang utuh. Berkat kasih dari Allah Bapa yang begitu sempurna. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang juga menyertakan pengampunan dosa kami Tuhan. Tapi juga ikatan persekutuan di dalam Roh Kudus itu. Yang terus mengikat kami dan terus memimpin kami. Hingga Maranatha, hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kami boleh menyatu seutuhnya bersama-sama dengan Engkau selamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah hidup kami. Kami terima berkat seutuhnya ini. Di dalam satu nama yang agung dan mulia, Putra Tunggal Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat malam.